Hello guys, kembali lagi dalam channel kami on Rainy Day. Kami masih akan membahas tentang alur drama Korea My It Please the Court. Tonton video ini sampai habis. Seperti yang ditayangkan pada episode 6 lalu, mobil pengacara Si Baek berhenti tepat di samping mobil Jun Jae-ho. Tak hanya itu, pengacara Si Baek juga menatap Jun Jae-ho dengan tajam. Jun Jae-ho yang sedikit bergidik ketakutan lantas menancap bedal gas dan pergi. Pengacara Si Baek tak ingin kalah. Ia mengejar Jun Jae-ho dengan kecepatan tinggi lalu sesekali memotong jalan Jun Jae-ho hingga membuat Jun Jae-ho mengumpat penuh kemarahan. Malam harinya pengacara Si Baek bertemu dengan Cha-ki yang baru pulang bekerja. Ia mencoba mengambil Cha-ki namun wanita itu tak merespon, membuat Si Baek mengejarnya, dan saat itu juga ia tahu bahwa wajah Cha-ki terlihat murung. Pagi harinya Si Baek menunggu Cha-ki di depan mobilnya. Ia ingin tahu apa yang terjadi pada Cha-ki. Bukannya menjawab, Cha-ki malah mengalihkan topik dan memintanya menumpang ke rumah sakit Songgang. Di dalam mobil, Si Baek kembali memulai pembicaraan. Ia berusaha memecahkan keheningan di antara mereka. Cha-ki merespon meski raut wajahnya tak berubah sedikit pun. Cha-ki sampai di rumah sakit dan ternyata di sana ia menemui Lee Yoon Jong. Lee Yoon Jong meminta maaf atas sikapnya yang kasar pada Cha-ki saat di pengadilan. Ia mulai menjelaskan situasi terkait dengan kasusnya. Saat Lee Yoon Jong mengajukan gugatan, dirinya lah yang menjadi pengacara Jun Jae-ho. Lee Yoon Jong yang mendengarnya terlihat shock dan terdiam. Cha-ki juga memutuskan melanjutkan sidang banding yang pernah diajukan Lee Yoon Jong yang masih tersisa waktu 3 bulan. Lee Yoon Jong hanya pasrah dan menyerahkan semua pada Cha-ki. Di depan Jang San, Jang Ki-do tampak dikerumuni wartawan karena berhasil memenangkan sidang ulang 30 tahun yang lalu. Itu adalah kasus penculikan dan pembunuhan seorang siswa dan ia menjadi pengacara terdakwa. Selain itu, ia juga mengumumkan tentang pencalonannya menjadi Dewan Majelis. Ia juga mengumumkan bahwa ia masih menyimpan perasaannya pada seorang wanita selama 30 tahun. Di mobil, pengacara Oh menyampaikan temuannya terkait keberadaan Jang Yi-yeon. Ia juga tahu bahwa Jang Yi-yeon sudah bertemu dengan Cha-ki di Jongha. Tak lama setelah itu, mereka mendengar kabar tentang sebuah artikel yang membahas tentang seseorang yang menghalangi tentang penyelidikan kasus pembunuhan Seo Kang-sung. Tak diduga ternyata Jang Ki-do mengenal pelakunya. Di kamar, No Yu-chol terlihat membaca artikel tersebut. Tak berapa lama, ia sudah berada di tempat roti bersama Pak Tukman. Pak Tukman tampak terkejut saat tahu bahwa Cha-ki adalah putri No Yu-chol. Tak berapa lama, Yi-yeon muncul. Ia seolah sudah tahu bahwa yang menulis artikel tentang ayahnya adalah No Yu-chol. Jang Ki-do dan Oh Ha-ran tampak menunggu seseorang di dalam restoran. Dia adalah Tuan Park yang sangat berpengaruh di Jongha. Namun ternyata orang itu tidak datang karena mendengar tentang Jang Ki-do yang mendapat dana suap kampanye dari Choi Yoon-sik serta kebenaran tentang Jang Yi-yeon. Oh Ha-ran yang mendengar pembatalan itu tampak tersenyum puas. Di malam hari, Cha-ki masuk ke kedai Shin Chi-sik dan memesan 1 porsi pangsit. Namun ia terkejut saat melihat kue dan banyak makanan di atas meja. Ternyata hari itu adalah ulang tahun istri Shin Chi-sik yang telah meninggal 30 tahun yang lalu. Tak hanya Cha-ki, Si Baek yang sudah lebih dulu berada di sana juga terkejut dengan kedatangan Cha-ki. Mereka lalu makan dan mengobrol bersama. Selesai makan, Shin Chi-sik pamit lebih dulu. Cha-ki dan Si Baek berjalan pulang bersama. Di perjalanan, Si Baek menceritakan tentang istri Shin Chi-sik. Malam itu bukanlah hari ulang tahun sang istri, melainkan hari kematiannya. Istri Shin Chi-sik meninggal karena dibunuh. Dengan mata berkaca, Si Baek melanjutkan tentang kehidupan Shin Chi-sik yang bertahan seorang diri selama 30 tahun. Tapi Si Baek menceritakan semua itu begitu mendalami seolah itu adalah kisahnya sendiri. Di rumah, Shin Chi-sik tampak mencoba menggantung dirinya sendiri menggunakan tali nilon berwarna kuning. Ia mencoba sekuat tenaga dengan nafas yang mulai habis. Namun saat itu, ia memilih memotong tali itu menggunakan gunting. Ia menangis. Sepertinya ia tak hanya melakukan percobaan bunuh diri itu sekali. Terlihat jelas banyak sekali tali yang diikat di atas rumahnya. Ia kemudian membuka selembar foto. Ternyata itu adalah foto seorang wanita yang berada tepat di samping makam nenek Cha-ki. Ia lantas membuka foto itu yang terdapat foto dirinya di samping wanita itu.
Jang Ki-do terlihat mengunjungi sebuah makam dengan beberapa reporter. Makam itu tak lain adalah makam wanita yang dilihat fotonya oleh Shin Ji-sik. Jang Ki-do kemudian mengaku bahwa wanita yang masih ia cintai selama 30 tahun itu adalah wanita yang terkubur di tempat itu. Di kantor, No Chaki terlihat memandangi hasil X-ray tulang Lee Yun Jong. Ia mulai mempercayai bahwa di lengan Lee Yun Jong ada chip yang tertanam. Ia juga bertanya pada Do Yong Soo serta Si-baek untuk lebih meyakinkan. Di kantor polisi, Jun Jae-ho memandangi foto mobil Si-baek yang mengancamnya beberapa hari yang lalu. Detektif Jung kemudian mengatakan tentang kecurigaannya kepada pria itu. Jun Jae-ho tampak tak mengenal Si-baek dan hal itu membuatnya bingung. Jun Jae-ho lantas meminta detektif untuk mencari Lee Dong-pil di sebuah kuil yang sering dikunjungi dulu. Si-baek bertemu dengan Yoon Do-chang di sebuah kafe. Ia meminta Yoon Do-chang untuk membayar denda pada ibu Jong-woo serta wanita yang wajahnya terluka di golf. Awalnya Yoon Do-chang menolak, tapi Si-baek mengancam akan melaporkan kasus penculikannya pada Jun-woo. Akhirnya Yoon Do-chang menyetujuinya. Tanpa Si-baek sadari, ternyata selama beberapa hari ini ada seorang polisi yang selalu membuntutinya. Langkah awal Jang Ki-do untuk menjadi majelis ternyata sudah dimulai. Ia mulai menyewa sebuah gedung untuk tim suksesnya. Kakek Jang terlihat mengunjungi tempat itu. Awalnya, ia seolah enggan mendukung Jang Ki-do. Namun, saat tahu alasan Jang Ki-do, kakek Jang bersedia memberikan dukungan penuh. Si-baek tampak menemui pramu golf dan mengatakan bahwa Yoon Do-chang akan memberinya uang damai. Saat itu, Detektif Yu datang dan mengajaknya untuk minum kopi. Detektif Yu mengatakan bahwa Si-baek harus datang sebagai saksi atas kasus pembunuhan Yoon Sok-gu. Tanpa Si-baek sadari, Detektif Yu mengambil gelas bekas minum Si-baek lalu membawanya ke tim forensik. Setelah itu, Si-baek bertemu dengan Chaki dan Lee Yun Jung di rumah sakit lalu mengantar Lee Yun Jung pulang. Di dalam mobil, mereka membahas tentang kasus 8 tahun yang lalu. Pengacara Si-baek tak setuju ketika Chaki menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan Lee Yun Jung. Si-baek kemudian mengatakan bahwa Chaki hanyalah seekor anjing jangsan yang akan selalu mengikuti pemiliknya. Si-baek juga mengatakan bahwa Chaki adalah orang baik, meski Chaki tak menyetujuinya. Mereka lantas pulang lalu bertemu dengan nenek yang tinggal di dekat rumah mereka. Nenek itu kembali mengungkit tentang pernikahan mereka. Si-baek yang jengah lalu mengalihkan topik dan mengajak nenek tersebut masuk ke dalam rumah. Mereka kemudian makan bersama dan nenek itu kembali membahas tentang putranya yang belum pulang dari sekolah. Si-baek hanya bisa diam saat mengingat bahwa kejadian itu sudah terjadi 30 tahun yang lalu dan ingatan sang nenek seolah berhenti di tahun itu. Detektif Jung tiba di kuil yang dikatakan Jun Jae-ho. Ia lantas menemui seorang biksu dan menanyakan tentang Lee Dong-pil. Lee Dong-pil sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan pernah mengatakan keterkaitannya dengan Jang San dan ingin membunuh mereka. Detektif Jung kemudian undur diri, lalu biksu tersebut terlihat melaporkan hal itu kepada seseorang. Siluet seorang pria yang tampak seperti Shin Ji-sik berada di pemakaman dengan sebuah bunga di tangannya. Ia baru saja menutup teleponnya seolah ia adalah pria yang ditelepon biksu di kuil tadi. Di pengadilan, Chaki berusaha keras meyakinkan jaksa dan hakim kemungkinan ada chip yang berada di tangan Lee Yun Jong. Karena alasan itulah, dokter tak ingin memeriksa Lee Yun Jong. Hakim lantas meminta Lee Yun Jong untuk menyampaikan pesan. Di sana, Lee Yun Jong menunjukkan kecerdasannya membahas tentang pasal dan kewajiban sebagai pasien di rumah sakit. Semua orang yang berada di pengadilan tampak takjub mendengarnya. Hakim lantas berjanji akan mendiskusikannya. Selesai sidang, Chaki menelpon mantan sekretarisnya di Jangsan. Ia meminta berkas file kasus Jun Jae-ho dan Lee Yun Jong 8 tahun yang lalu. Namun, sekretaris itu tak memberikannya karena Chaki bukanlah bagian dari Jangsan lagi. Detektif Yu tampak mendatangi Jang Ki-do di kantornya. Ia meminta berkas kasus Jun Jae-ho 8 tahun yang lalu karena ia tengah menyelidiki Jun Jae-ho terkait ancaman dari Si-baek. Tapi Jang Ki-do tak memberikannya. Sebelum detektif Yu pergi, ia mengambil cangkir bekas milik Jang Ki-do lalu membawanya ke forensik bersama gelas kopi milik Si-baek. Oh-haran tampak bersemangat ketika mereka akan makan malam bersama pria yang sebelumnya. Ia sangat yakin bahwa kali ini Jang Ki-do akan ditolak kembali. Namun ia harus kecewa karena pria itu telah menunggu Jang Ki-do. Chaki terlihat begitu cantik mengenakan heels yang biasa ia pakai. Ia kini sudah berada di Jangsan. Meski Do Yong Soo menelponnya untuk menemui klien, Chaki menolak. Ia kemudian menemui seorang pemagang dan meminta berkas file kasus Jun Jae-ho. Keluar dari Jangsan, detektif Yu mendatanginya. Mereka kemudian mengobrol bersama di sebuah kafe.
Detektif Yu membicarakan tentang kebiasaan Chucky yang selalu mabuk seusai memenangkan sidang. Hal itu membuat pernyataan Chucky terkait alibi Sibek menjadi dipertanyakan. Jung Jae-ho terlihat mengendarai mobilnya. Tak jauh di belakang terdapat mobil pembunuh yang mengikutinya. Sampai di rumah, Jung Jae-ho mendapat kabar dari detektif Jung tentang Lee Dong-pil. Jung Jae-ho juga menanyakan tentang kegiatan Sibek. Namun detektif Jung merasa bahwa Sibek tak ada yang aneh. Jung Jae-ho lantas meminta detektif Jung untuk membuntuti Jang Ki-do. Ia seolah tahu bahwa Jang Ki-do bukanlah pria yang seperti image-nya selama ini. Tak berapa lama pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Jung Jae-ho terkejut saat membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Tak berapa lama ia terlihat terikat di kamar mandi dengan matanya yang tertutup. Sekujur tubuhnya juga dipenuhi dengan darah. Pria misterius berpakaian hitam itu menyiram air ke wajah Jung Jae-ho. Ia kemudian melepaskan penutup mata Jung Jae-ho. Jung Jae-ho minta diselamatkan, tapi pria itu malah menenggelamkan kepala Jung Jae-ho ke dalam bak mandi.